Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan ini adalah video bagian keempat dari workshop game yang dipersembahkan oleh UKM TIK Creation dan FT Unsur. Nah, di bagian keempat ini yang akan kita bahas adalah lanjutan dari bagian ketiga kemarin, yaitu mengenai pergerakan dan duplikasi musuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang donat ya. Oke, jadi di sini kita sudah ada kan kemarin kita bikin aset donatnya. Nah, di sini sudah ada scene-nya, scene donat. Jadi kita double klik terlebih dahulu di si donat nih. Nah, sekarang kita tambahkan script baru ya. Ini fungsinya adalah sebagai pergerakan dari si donatnya gitu. Jadi si donat itu kan harus bergerak untuk menghampiri si player gitu ya. Oke, di sini berarti kita ganti pathnya ke script. Di sini si donat.gd. Oke, kita tinggal create. Nah, lalu di sini kita change type-nya terlebih dahulu, yaitu jadi sama seperti yang player ya. Jadi di pas bagian donatnya klik kanan, kemudian di change type, kemudian ganti ke kinematic body ya. Nah, setelah di change seperti ini ya, kita buka di sini. Nah, ini kan masih spatial ya, jadi kita ganti itu menjadi kinematic body, guys. Kinematic body gitu ya. Nah, di sini kita masukkan, jadi kita perlu yang namanya variabel, sebuah variabel untuk kecepatan ya. Jadi si donat ini kan dia akan berjalan kecepatannya berapa. Nah, di sini kita gunakan random ya. Jadi supaya kecepatannya tiap donat itu berbeda-beda gitu ya. Jadi random kecepatannya antara 20 sampai 50. Ini tergantung kalian sih. Misalnya kalian mau dari 10 sampai 100 silahkan gitu. Yang jelas ini adalah antara, jadi dari 20 sampai 50 yang ini minimumnya, yang ini adalah maksimumnya gitu ya. Jadi silahkan itu bisa diubah. Oke. Selanjutnya itu adalah kita menggunakan function ya. Oke, ini adalah basic prosesnya. Jadi proses yang dilakukannya seperti apa. Nah, ini adalah move and slide ya. Oke, vektor 3. Nah, kita akan membuat ini baru gitu. Sebenarnya kan X sama Z ini kan jadi kita akan memindahkan si atau menggerakkan si donat. Menggerakkan donat itu segimana gitu, pergerakannya seperti apa gitu setiap detiknya. Nah, di sini kan move and slide ya. Jadi move and slide, jadi kita move. Nah, ini kan vektor 3 kan ya. Jadi yang namanya vektor 3 itu jadi transformnya seperti apa gitu kan. Posisinya seperti apa. Nah, vektor dia kan vektor 3 ya. Jadi karena ada X, Y sama Z gitu. Jadi move and slide vektor 3. Nah, vektor 3 ini adalah nilai dari perpindahan atau pergerakannya. Nah, di sini X-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena dia kan tidak pindah ke kanan dan ke kiri kan ya. Jadi ke kanan ke kirinya tidak berpindah. Ya, jadi dia hanya berpindah ke depan, berarti dia si Z-nya. Ya, jadi si Y itu kan ke atas ke bawah, itu tidak pindah, jadi 0. Dan si Z-nya, nah si Z-nya ini adalah yang di random tadi, jadi si kecepatan. Jadi dia akan berpindah sebanyak berapa dalam kurun waktu persekian second gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kita save di sini ya. Nah, setelah kita save di sini, kita masuk lagi ke si utama. Nah, di yang si utama ini ya. Oke, sebentar. Jadi tadi kan donat. Oke, nah player utama. Oke. Nah, di sini itu kan ketika F5 atau kita running itu baru sini kan ya kemarin. Nah, sekarang kita coba untuk memindahkan saja si donatnya
ke sini gitu. Kita akan coba lihat apakah berhasil atau tidak ya. Jadi sama, kita drag donatnya ke si spasial ini. Nah, ini kan donat nih, kita pindahkan. Sepertinya donat terlalu kecil ya. Oke, tapi kita tidak apa, kita coba dulu saja. Oke, tapi kita lihat dulu di kamera, terlihat tidak donatnya? Oh, sepertinya tidak terlihat. Karena tidak terlihat, jadi kita ke donat sini. Oke, ini kan ya. Oke, jadi kita perbesar si donatnya. Sebenarnya lebih mudahnya kalian bisa gunakan transform ini. Jadi scale-nya berapa? Misal di sini saya 15, ini 15 juga. Oke, ini 15. Apalah ya, biar kelihatan. Oke, kita save. Kemudian masuk lagi ke utama. Oke, kita hapus aja dulu. Delete dulu. Kemudian kita drag, masukkan lagi. Nah, ini udah terlihat. Oke, jadi mungkin kita ganti juga ini menjadi biar agak lebih jauh, mungkin 300 boleh ya. Ya, jadi kita tunggu saja. Nah, itu donatnya sudah ada gitu ya. Oke, nah kalau misalnya donatnya terlalu besar menurut kalian, silahkan diganti saja di bagian scale-nya ya. Jadi kalian bisa ganti suka-suka. Oke, nah di sini ini sampai sini kan donatnya sudah mulai berjalan ya. Tapi tidak mungkin kan misalnya di dalam si ini itu cuma satu donat gitu yang maju gitu, yang terus-terusan muncul gitu. Nah, ini kan berarti kita harus melakukan duplikasi donat gitu ya. Jadi ada beberapa kali donat yang terus-terusan muncul gitu supaya lebih mudah ya. Oke. Jadi supaya lebih banyak, karena ini kan sifatnya endless ya. Jadi tidak ada akhirnya. Kalau tidak akhirnya kan kita tidak mungkin terus menggunakan donat gitu. Jadi di sini misalnya kita buat 100 donat, itu tidak mungkin seperti itu ya. Jadi kita akan membuat duplikasi donatnya. Jadi yang pertama, kita new scene lagi. Jadi kita membuat satu buah scene ya. Di sini kita gunakan spasial saja di create. Nah, kemudian di sini ada yang namanya add child node dan kita cari timer. Jadi kita akan melakukan spawning ya. Jadi penduplikasian dalam waktu berapa gitu ya. Oke, kita attach si kode di si spasialnya. Nah, ini masuk ke ini sudah di script. Di sini misalnya di sini kita ganti namanya adalah duplikasi donat ya. Oke. Open. Oke, terus di create ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat script dari si duplikasi donatnya ya. Oke. Yang pertama kita coba hapus dulu ya. Jadi ini masih extend spasial. Nah, terus selanjutnya itu adalah kita buat function dari si spawnnya, fun spawn. Oke. Nah, jadi kita buat var musuhnya itu adalah apa gitu ya, variabel musuh. Kita harus mendefinisikan variabel musuh itu adalah apa isinya gitu. Nah, variabel musuhnya di sini itu jadi kita harus meload terlebih dahulu scene yang donat ini gitu ya. Jadi kita buat dulu di sini var musuh, misalnya var donat deh ya,
var donat itu sama dengan load. Nah, path-nya yang mana? Nah, di sini saja kita bisa klik kanan di si donat, terus nanti ada copy path. Nah, ini kita copy path-nya dan di sini kita paste, tapi kita buat dulu dia menjadi string dulu, terus paste itu ya. Jadi var musuh sama dengan si donat. Oke, jadi kita harus tahu si duplikasi donat ini itu nanti akan disimpannya di scene mana gitu, karena kan nanti ini kan si kita yang akan kita panggil kan adalah si utama kan ya. Jadi di sini kita buat dulu onReady var utama sama dengan get 3 dot current scene. Nah, nanti kita akan masukkan si scene duplikasi donat ini ke si utama gitu. Jadi kita akan mendeteksi bahwa yang utama ini adalah si current scene-nya yang sekarang gitu ya. Nah, selanjutnya itu di utama itu kita harus add shield gitu. Kita harus menambahkan si musuhnya. Jadi add shield itu kan yang utama tuh misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan yang utama nih ya. Di sini kan dia punya 3 child gitu, dia punya 3 anak gitu. Jadi ini harus dibuat gitu ya, add childnya. Jadi karena si donat itu kan dia kan duplikasi, nah si donat itu akan dimasukkan ke si childnya dari yang si utama. Jadi di scene utama ini nanti akan tercreate otomatis donat gitu. Jadi kita tidak perlu mengcopy ya satu-satu gitu ya. Oke, add child, yang di add childnya adalah berarti si musuhnya gitu. Terus musuh dot transform dot origin. Oke, sama dengan transform dot origin ditambah vektor 3. Oke, nah ini juga kita random si X dan Y nya gitu ya, supaya tidak dalam satu posisi saja gitu ya. Oke, nah di sini saya akan tambahkan sesuai dengan si yang di sini ya. Nah, ini jadi X nya 2,5 dan 2, ininya min 4 sama 2 gitu ya. Oke, jadi tadi ini lupa berapa barusan, min 2,5, jadi si X nya itu min 2,5 batasnya dan 2. Nah, kemudian si Y nya adalah random range juga dari min 4 sampai 2. Nah, sedangkan untuk si Y nya Z nya itu adalah 0 ya, karena Z nya tidak di random ya, dia nanti bergerak sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian node. Nah, di si node ini ya, oke, di si bagian timernya ya, jadi klik timer, nanti di si node, di sini ada bagian signal, jadi ada grup, ada signal. Nah, yang pas sinyalnya ini diklik yang bagian timeout ya. Oke, kita klik. Nah, jadi kita tinggal connect-kan ya, klik connect. Nah, ini sudah. Nah, jadi nanti ada function on timer timeout ya, kalau misalnya sudah connect. Nah, terus yang dipanggil di sini adalah si function si spawn-nya ini ya. Jadi si
duplikasi ya. Oke, kita coba save. Nah, ini masuk di scene, namanya misalnya duplikasi donat. Oke, save. Nah, setelah itu kita masuk ke yang si utama. Nah, di si utama ini si donatnya kita hapus ya. Jadi kita hapus aja karena kan tadi kita sudah membuat duplikasinya ya. Jadi kita tidak perlu lagi ini. Jadi kita delete node. Oke. Nah, di sini berarti yang kita panggil itu adalah si duplikasi dari donatnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke si scene duplikasi dan kita ganti namanya ya. Jadi duplikasi namanya, terus masuk lagi ke yang utama ya. Jadi nanti si duplikasi donat ini kita drag. Nah, ini sudah ada namanya adalah duplikasi karena kita sudah change namanya ya. Oke. Nah, kemudian kita klik transform dan atur posisinya menjadi min 300 ya, biar dia di belakang sama seperti yang tadi donat 1 ya. Tapi yang kita sudah hapus. Oke, nah selanjutnya itu di si timernya, klik timer, masuk ke duplikasi donat dulu. Nah, di sini ada wait time-nya. Jadi berapa lama sih menunggu untuk menduplikasi? Ya, terus jangan lupa kita auto start. Oke, kita coba. Nah, ini pasti agak lama karena dia dari negatif 300 ya si Z-nya. Tapi kita coba, nah itu sudah bermunculan gitu. Nah, dengan waktu duplikasi sebanyak 1 sesuai dengan yang di setting tadi, seperti itu. Jadi inilah bagaimana membuat pergerakan donat dan duplikasi donatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.